Sebelumnya saya biasanya disimpan di emas ya, sejak tahun 2000-an lah, 2005 atau berapa itu saya nyimpan di emas. Kemudian juga beli properti. Ya, tapi kan kita tahu nilai likuidasinya itu kan nggak terlalu liquid ya properti itu. Iya, nggak liquid kalau properti. Kemudian emas juga. Kalau dijelasin Om, nggak liquid itu artinya tidak gampang diuangkan. Iya, pas butuh itu susah. Kalau emas itu masih lumayan karena emas itu masih Gampang ini dijual. ya. Saya gadaikan itu, Jen. Saya gadaikan itu juga gampang lah, digadaikan, habis itu tebus lagi, digadaikan, tebus lagi. Saya punya teori, tiap 10 tahun itu terjadi krismon. Dan ternyata teori itu benar ya. Sayangnya saya sendiri tidak disiplin. Krismon 2008 itu saya baru saja jual emas. 300 gram kalau nggak salah waktu itu kan ya. Oh ternyata kalau disimpan itu nilainya jadi 3 kali lipat kalau nggak salah itu. Oh begitu ya, oh salah ini berarti. Habis itu nabung lagi. 2018 kan dihitung 10 tahun kan. Wah ini ada krismon nih, ternyata sampai 2019 baik-baik saja. Saya jual lagi, ternyata 2020 sudah drop lagi gitu. Jadi ya kayaknya sih kita tetap harus percaya nanti 2030 akan ada krisis lagi, 2040 ada krisis lagi, dan saat kita usia sudah sepuh nanti 2050 ada krisis lagi. Itu siklusnya per 10 tahun lah itu. Kejadiannya entah gimana, pokoknya terjadi krisis saja gitu. Nah dari situ kemudian wah ya kita ya harus sinau lebih serius lah. Nah akhirnya waktu itu saya lagi belajar mesin learning, jadi saya program tuh 2019 lah. Wah, hasilnya kok lumayan gitu, tapi karena sibuk nggak dilanjut. Kemudian pas mau dilanjut, COVID kan, COVID. Terus saya pakai itu juga masih saya sempurnakan, tapi ternyata yang tadinya itu cukup jitu, lama-lama nggak jitu juga karena datanya jadi kacau kan, terjadi drop, fluktuasinya kacau. Akhirnya buka lagi ilmu yang lama, saya udah belajar macam-macam ya. Ichimoku ini salah satu saja ini. Dulu saya paling sering itu pakai namanya itu TTM squeeze, trade to market squeeze. Itu ada konsep, ada Bollinger dengan inilah, dengan Kenner chart, Candle. Itu nanti kita bahas kapan-kapan. Kalau nanti lebih suka scalping, itu metodenya agak beda dengan ini. Terus saya baca buku juga, saya rajin baca buku. Bukunya Alexander Elder tentang triple screen. Kemudian apa sih? Come to my trading room atau apa. Kemudian saya baca lagi bukunya yang ini rada canggih ini. Namanya itu David Weiss, itu tentang tape reading itu loh, untuk membaca pola candle itu, oh ini kira-kira ceritanya apa gitu kan ya. Oh itu juga itulah. Tapi akhirnya nggak punya waktu untuk menekuni 100% di depan layar ya. Jadi akhirnya saya cari yang Nah, kita itu masing-masing punya style. Jadi tugas pertama kalau kita belajar untuk trading itu adalah menemukan style yang cocok buat kita. Ada yang daily, ada intraday, ada weekly, ada monthly gitu ya. Nah, itu cocok-cocokan. Kemudian indikator itu sebenarnya mirip semua ya. Ada yang untuk mengetahui tren, ada yang kemudian untuk melihat osilasi, dan yang ketiga itu adalah melihat support resisten. Jadi sebenarnya semua indikator itu cuma 3 itu. Tapi ada macam-macam nanti, ada MACD, ada apalah gitu, T9, TH atau apa itu, pokoknya macam-macam lah, tapi intinya sama saja itu. Ada trend following, ada osilasi, dan satunya lagi support resisten. Ya, nah hari ini kita mau belajar yang daily analysis. Ini ada sedikit teorinya begitu. Jadi kalau menurut si Alexander Elder itu, kalau kita melakukan trading, kita harus pastikan
long term-nya itu memang jelas ya, apakah itu bullish naik terus, akan naik terus, atau sedang bearish mau turun. Itu harus dipastikan dulu istilahnya itu musimnya ini musim apa ini, musim kemarau atau mungkin musim hujan gitu ya. Walaupun hujan, kita tahu sekarang musim kemarau, jadi akan lebih sering kemaraunya. Nah, setelah itu ada yang kedua, ada osilasi. Jadi kadang itu naik, kadang itu turun ya, entah itu maksimum naik atau maksimum turun. Jadi ada osilasi. Dan yang ketiga adalah kita harus mengetahui support resistan ya. Nah, itu dibagi menjadi 3, yaitu lihat makronya, itu tren, lihat saat ini itu osilasinya, dan lihat mikronya itu untuk entry dengan lebih detail itu adalah support resistan. Nah, kemudian kalau dulu kan kita baru dapat chart itu kalau sudah dengan broker ya, nanti ada chartnya itu ada yang pakai MetaTrader atau yang lain-lain. Nah, 5 tahun yang lalu itu saya sudah mulai nyoba namanya itu trading view ya, waktu itu masih sederhana. Itu gara-gara saya pakai apa sih, Think or Swim gitu kalau nggak salah saya namanya itu. Itu akhirnya berbayar atau bagaimana ya, saya lupa. Akhirnya saya cari yang gratisan di internet, ada namanya trading view. Ternyata trading view ini jadi canggih lah, makin lama makin canggih. Nah, itu akan kita coba ya. Nah, saya mau share screen saya, dan teman-teman silakan ikut ya, ikut pakai ini. Jadi kita set up aja trading view bareng-bareng. Ya, oke. Nah, jadi chart itu komponen yang menurut saya harus dikuasai pertama kali. Kali ini kalau bagi dokter ini seperti ronsen. Jadi dokter bisa mendiagnosa dengan hanya mendengarkan keluhan dari pasien gitu kan ya. Atau kita itu beli saham itu dengan mendengarkan berita, rumor-rumor gitu kan ya, analisis di TV, itu bisa. Tapi yang Sorry Om, fak ini kok tempatku Zoom phone is expanding your reach sih? Nggak bisa ya, berarti ya? Zoom phone-nya apa tadi? Extending apa? Expanding your reach. Aku yang mau coning ya tetap bisa ya. Oh, Ya, aku phone nggak bisa masuk share screen-nya Om Irul. Oh, begitu nggak kelihatan gitu. Coba saya stop lagi. Sekarang saya share-nya berdasar ini aja desktop-nya ya. Sekarang kelihatan. kelihatan. Nah, aku kelihatan. Udah kelihatan belum, Jeng Anggi? Ya, kelihatan ini anu ya, apa namanya? Browser. Google itu ya? Browser. Iya. Ya, oke. Nah, kita ketik tradingview.com. Oke. Nah, anggap ini masih awal sekali, kita bisa masuk pakai Google Account ya. Kita masih bisa masuk dengan Google Account, sehingga nggak usah rumit-rumit, tinggal ingat akun Google-nya. Nanti kalau sudah masuk ya seperti ini tampilannya. Ya, ini ketutupan nggak sama teman-teman. Ini aja lah. Saya geser dikit ke bawah. Ya. Kelihatan toh ya? Ya. Ya, sekarang login dulu ya di browsernya masing-masing. Tradingview.com. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa karena yang mau dipelajari itu banyak ya. Lihat chart, kemudian cara entry, cara exit, manajemen keuangan, pasang otomatis stop loss atau target, itu kan banyak ilmunya itu. Kita mulai dari men-set up chart-nya ya, kalau sudah terbiasa paling tidak menggunakan trading view supaya menunya sama. Nah, trading view itu untungnya komunitasnya besar sehingga
mirip dengan MetaTrader sih. Sehingga banyak yang bikin skrip-skrip gitu loh. Oke ya. Nah, udah ya. Nah, nanti kalau udah masuk, ada chart ini kan di bagian atas dekat search itu ada chart. Ya. Ini kita klik dulu. Ini misalnya saya delete dulu lah ini. Delete dulu ini. Saya akan mulai dari awal dulu ya supaya ini kan saya sudah bikin. Kita anggap belum lah ya. Kita anggap belum bikin ya. Jadi saya delete aja ini. Biasanya kalau masuk pertama itu indeksnya itu SPY atau Apple gitu ya. Ya, kayak gini ya tampilannya ya, kira-kira. Nah, seperti ini kan, ini namanya chart. Kalau hijau berarti naik, kalau turun merah kan. Ya. Kemudian di trading view itu si kursor ini, kalau kita taruh di angkanya ini, angka vertikalnya ini bisa untuk mengubah gitu ya. Jadi tinggal kita drag, tekan drag gitu. Kemudian juga untuk tanggal ini bisa kita geser-geser menjadi lebih besar, atau kalau pakai ya, apa ini bisa apa? Kalau saya pakai apa ini? Ini pokoknya digeser-geser gitu loh, pakai tangannya ini ya, di drag gitu ya. Nah, itu bisa lihat lah gitu. Terus bisa kalau kita taruh di tanggalannya ini bisa juga di stretch gitu. Jadi lebih longgar-longgar kelihatannya, itu bisa ya. Sampai kita melihatnya cukup nyaman gitu kan ya. Kalau pengen lihat keseluruhan ya digedein. Oh, ini ternyata pernah naik gitu ya. Ini sekarang saya pengen lihat detail lagi gitu ya. Nah, dicoba-coba. Oh, saya nggak tahu ya kalau layarnya cuma satu harus melihat ke zoom sama melihat ke mana itu, ke trading view-nya ya. Tapi dicoba-coba kira-kira seperti itu. Canggih lah ini. Nah, sekarang ini yang default ini adalah pergerakan harga kan. Nah, sekarang kita akan melihat dulu, mengubah isi tampilan ini kan. Itu ada di sebelah kiri atas ini kan. Misalnya di tempat saya ini kebetulan Energi Mega Persada ya. Ini kalau saya klik simbol sus ini, nah itu bisa kita tulis misalnya apa sih? Kita pengen tahu Indonesia seperti apa, IDX gitu. IDX itu kan indeks Indonesia ya. Nah, kemudian di agak sebelah kanan ini ada market, kalau defaultnya itu masih global. Nah, defaultnya masih global, itu bisa kita, nanti dia searching kemana-mana gitu ya. Kita pilih dulu yang IDX ya. IDX, jadi yang Indonesia saja. Nah, gitu. Nah, ini kan sudah saya pilih Indonesia kan ini. Nah, IDX itu ada banyak, dan kemudian ada yang 30, BMN 20, dan yang lain-lain. Saya seringkali menggunakan IDX 80 ini, indeks 80 saham terkuat ya di Indonesia. Nah, saya klik IDX 80. Kalau terlalu cepat ya bilang ya, saya nggak bisa memantau. Enggak kok. Nah, IDX 80, nah ini mengeluarkan Jakarta Indeks 80 saham terkuat, dan ternyata kalau kita perhatikan sahamnya lagi turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kadang-kadang kayak naik, turun lagi, kayak naik, turun. Nah, ini kan kalau dokter nggak pakai ronsen, misalnya diagnosa COVID itu cuma mendengarkan keluhan pasien gitu loh. Pasien itu sekarang lagi merasa sehat, tapi itu kok ternyata sakit lagi, terus merasa sehat, sakit lagi. Nah, kita perlu alat ronsen. Nah, alat ronsennya itu adalah statistiknya kan. Ini kan baru data ini, belum ada statistiknya. Nah, mari kita menggunakan statistiknya. Nah, statistik yang pertama itu kita akan pakai namanya indikator William.
saya harus bikin tulisan dulu ya di sini. Bentar. Bimbingan tugas akhir. Nah, ini ya misalnya ya, saya tulis di sini, biar kelihatan gede. Nah, indikatornya itu namanya William kan ya, William. William Alligator sebenarnya namanya itu, William Alligator. Ya, ini salah satu alternatif dari yang disebut indikator moving average. Ya, dia itu kayak moving average tapi lebih canggih aja. Nah, itu kalau kita mau pasang indikator ada di menu bagian atas ini. Ada tulisannya indicators ya. Kita klik. Ya. Kemudian kita search William Alligator ditambah fraktal. Fraktal nulisnya kan fractals gitu ya. Fractals. Nah, gini ya. Nanti dia akan muncul William Alligator fraktal. Ada dua ini pilihannya, si FLKVR ini, Valkyrie ini, atau si Chemchan ini ya. Jadi lebih populer yang ini, yang Valkyrie ini. Jadi saya klik di sini. Kalau saya klik, itu dia akan masuk. Kalau kita klik bintangnya, dia nanti akan jadi favorit kita. Jadi nggak usah nyari-nyari dengan susah lagi. Ya, itu dicoba sajalah. Nah, muncullah ini indikator ini. Ini indikator moving average sebenarnya. Tapi bedanya adalah si William ini punya pengalaman ya, punya penelitian, dia punya biru inilah ya untuk sekuritas itu ya. Jadi dia geser ini garisnya ini, garis yang berapa ini, MA berapa, begitu ada 3 jenis. Dia geser ke depan, 8, 5, dan 3 kalau nggak salah. Sehingga dia kelihatan beda gitu ya. Nah, apabila terjadi suatu tren, entah turun atau naik, si ini tuh akan saling menyilang sehingga dia itu akan membentuk suatu apa ya, kayak gini nih apa ya, ya merkah gitu ya, membuka begitu ya. Dia menyebutnya itu adalah mulut buaya, ini aligator nih. Jadi nah, kita lihat kalau misalnya ini contohnya ketika naik ya. Jadi aligator itu analogi dia itu awalnya itu tidur gitu. Si aligatornya itu tidur. Nah, kemudian suatu ketika dia itu bangun gitu. Ketika bangun itu mulutnya itu menganga gitu kan ya. Ini awalnya tidur itu nggak jelas lah ya, naik turun. Kemudian membuka begitu kan. Sehingga ini bibirnya, terus ini giginya, terus ini rahangnya gitu. Makin membuka berarti makin oke kata dia. Kalau dia membuka begini kita artinya tahu dia sedang bullish. Kalau dia bukanya ke bawah ya kita tahu itu turun. Nah, itu indikatornya si William Alligator itu. Ya. Nah, mengapa ini penting? Ini sederhana saja adalah bahwa si mesin ronsen tadi itu bisa diinterpretasi ketika kita itu bisa membandingkan kondisi market ya. Artinya ini biasanya kan yang long term yang biru ini yang medium, ini yang short term. Nah, dibandingkan dengan yang long term itu seperti apa gitu. Itu ada perbandingan relatif. Jadi ini turun, nanti naik ya. Mudah ya dipahami ya. Nah, itu yang disebut dengan William Alligator. Kemudian William itu punya indikator lain, yaitu menentukan support resistennya. Jadi si garis ini otomatis juga menjadi support dan resistan. Ya, si garis ini. Plus, kata dia, kalau kita melihat candle-nya ini kan support resistan miring ya. Nah, kita bisa menggaris support resistan yang mendatarnya. Nah, itu ada teorinya dia, yaitu fraktal. Kalau dia itu paling bawah, terus dijepit dengan 2 yang lebih
Lebih atas maka membentuk segitiga ke bawah. Nah, ini namanya fraktal yang di bawah. Kalau lancip ke atas, ini fraktal yang atas. Nah jadi indikator yang kita pilih ini sudah memasukkan dua analisis sekaligus, yaitu analisis tren dengan support resisten miringnya itu, plus analisis atau potret mana fraktalnya, mana batas-batas yang bisa menjadi support resisten yang lebih mikro ya, yang lebih kecil-kecil. Jadi seperti ini kan ya. Ini nanti penting ketika kita akan akan entry ya. Jadi kita tahu bahwa ada kemungkinan nanti nabrak di mana, balik dulu ya. Nah, jadi kalau teorinya si William itu, kalau Anda sedang tren turun, kalau dia menembus suatu fraktal, Anda entry gitu. Nah, begitu nembus lagi, entry lagi, entry lagi, entry lagi, entry lagi sampai balik, maka akumulasinya ini nanti kalau Anda closing profit ya. Itu namanya entry dengan fraktal ya. Bisa dilihat di YouTube, ada banyak seperti itu. Oke, ini yang pertama kan. Nah, setelah itu kita ingin membuat osilasinya kan, osilasi. Ini dulu sih, osilasi dulu. Masih William juga, kita ke indikator lagi. Tapi kali ini kita nulisnya adalah acceleration. Nah, ya. Acceleration. Deceleration. Nah, ini kan sudah muncul ya. Acceleration. Nah, sebenarnya ini miliknya William ini, deceleration. Nah, C-nya kok double. Acceleration aja lah. Acceleration dengan apa itu? William Pak ya? Bukan. Maaf. Ini indikatornya deselerasi. Nah, ini udah muncul nih. Kita pilih yang namanya itu X Luna, ada tulisannya Hindu gitu. Karena dia ngasih alert. Jadi kita itu pengen ditandai gitu ya. Ini ya kelihatan ya, acceleration, deceleration with alert, Hindu gitu ya, Hindu. Yang nulis itu X Luna. Ini nggak terlalu populer ini. Yang populer itu acceleration, deceleration William, tapi saya malah senang ini karena ada alertnya. Ini kalau diklik itu, ya, kalau diklik, nanti muncul di panel bawah. Nah, jadi kan kita itu sudah punya tren analisis sama sekarang osilasinya kan. Nah, ini kita sudah punya osilasinya. Nah, kita perhatikan saat turun, berarti kan kita harus entry. Kalau di Amerika kan boleh sorting ya, boleh beli ke bawah ya. Itu pas dia ada akselerasi ini dia beli, pas ada akselerasi ini dia beli. Kalau kita karena naik, ya, pas ada tren naik ini kita belinya pas flip dari merah ke hijau gitu ya. Jadi karena kita hanya membolehkan pembelian yang beli dan jual ya, bukan sorting. Kalau sorting itu kan pinjem jual baru beli gitu ya. Itu nggak ada di Indonesia. Sampai di sini masih ngikuti, udah selesai semua belum yang ini? Ya terus. Nah, ya oke ya, sudah sampai sini ya. Jadi kita sudah punya indikator William alligator fraktal plus osilator ya. Nah, kemudian gimana Ceng Anggi? Berhasil? Ya, aku lagi mau naik tangga. Oh. Tapi di laptopnya keteteran nggak? Hah? Di laptop atau di pad-nya, di iPad-nya keteteran? Di iPad bisa juga, ini kan di browser kan? Enaknya itu nggak usah download software. Masih udah. Udah ya. Nah, kemudian saya mau menambahkan yang ketiga, yaitu support resistance.
sebenarnya si William ini sudah punya support resistance ya. Tapi dia itu nempel di support resistance istilahnya itu daily. Ya ini kan daily ya, harian ya. Mengetahui daily atau tidak itu kalau kita lihat sebelahnya kode sahamnya itu ada D. D itu artinya daily. Ini kalau kita klik, ini bisa diganti. Mau weekly, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, sampai 1 detik itu bisa ya. 1 menit bisa ya. Ini di sini yang di ujung sini ya. Nah, kenapa kita pakai daily? Pengalaman saya sebagai pemula, itu pengen cepat sukses. Jadi akhirnya pakai candle 10 menitan, ikut-ikutan intraday, melotot dari pagi sampai sore, ya. Dan boncos gitu kan, keliru-keliru terus. Nah, menurut buku-buku yang saya baca itu, secara paradoks, newbie itu akan lebih sukses kalau dia itu daily atau weekly. Tapi Apanya Om? Ya, Daily atau weekly apanya? bagi pemula, karena buat dia itu lebih sedikit noise-nya. Noise itu Oh, artinya gini, ya, kayak ya, ya. naik tiba-tiba turun lagi gitu loh, kayak turun tiba-tiba naik lagi, itu kan nipu itu. Ya. Kalau pemula itu ikutan scalping intraday, itu sering ketipu sama bandar itu. Contohnya misalnya dia masuk jam 9 sampai setengah 10 itu kan volatile ya. Itu ketipu-tipu itu. Nah, buku-buku itu menyarankan kalau Anda pemula, Anda minimal itu daily atau weekly. Kalau weekly kan nanti entry-nya kapan-kapan gitu kan ya. Jadi males juga kan. Daily lah gitu. Sehingga biarkan dia itu candle-nya itu lengkap dulu 1 hari gitu, kadang-kadang ditembus gitu kan ya, terus balik lagi atau ke atas terus balik lagi gitu kan ya. Supaya pemula itu tidak kecolongan itu dia sarankan daily. Kalau yang sudah mahir itu boleh intraday karena dia gerak cepat ya. Klik 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 cepat sekali dia. Order, jual, order, beli itu cepat itu. Jadi dia nggak ketinggalan. Tapi kalau masih pemula pasang beli itu udah candle-nya udah lewat itu. Pasang jual lah udah telat gitu. Jadi suruhnya daily aja lah. Kalau daily kan ya sehari dilihat lagi. Nah, di dalam daily itu kalau menurut tadi ada Alexander Elder ya. Alexander Elder itu kan dokter ya. Dokter yang akhirnya jagoan saham. Dia itu bilang bahwa tren analisis itu seharusnya weekly. Kalau kita yang dianalisis daily. Jadi dia punya teori 1:4. Kalau saya frame-nya frame yang akan saya lihat itu daily, maka kali 4 atau kira-kira 5 berarti kan weekly. Nah, kamu melihat musim itu weekly. Kamu melihat siklus naik turun itu daily. Kamu melihat detail mau entry, snipernya itu dibagi 4 lagi. Jadi 1 hari dibagi 4 tuh 1 jaman atau 2 jaman. Kata dia seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini di weekly kan gambarnya jadi beda ini. Ini masih jelas turunnya gitu ya. Mau balik itu sulit sekali gitu ya. Tapi kita kan di daily ya. Nah, karena TradingView ini gratisan ya. Kalau nggak gratis 200.000 itu baru bisa banyak panel gitu. Kalau gratisan hanya dikasih 4 indikator. Pertama adalah volume, ini udah default. Kemudian kita cuma bisa nambah 3. Nah, kita sudah nambah 2 ini. Satu William Alligator, yang kedua yang osilasi. Berarti yang ketiga kita pilih apa sih yang bisa membantu untuk support resistance. Nah, itu kita menggunakan Ichimoku ya. Ichimoku. Jadi kita di indikator ini kita tambah Ichimoku. Ichimoku itu nulisnya ya Ichi artinya 1 ya, Moku itu apa? Mungkin Kumo, nggak ngerti aku Ichi nomor 1. Tapi intinya itu katanya Ichimoku ini didesain supaya ngelihat sekilas langsung ngerti semua gitu. Ngerti trennya, ngerti resistennya di mana, ngerti kira-kira ini sideways atau apa. Ini memang canggih menurut saya ya.
Dan ini yang sering kelihatan di layar-layar trader itu seakan-akan profesional itu. Karena memang kalau ditampilkan itu Ichimoku kalau diklik Ichimoku Cloud ya, bentuknya kayak gini nih, tiba-tiba kita langsung rumit gitu kayaknya itu. Trading itu rumit gitu. Nah, Ichimoku itu unik karena dia itu punya teori bahwa sejarah itu berulang. Ya, teorinya dia adalah berulang setiap 1 bulan. Nah, dia itu mengamati sebagai pedagang beras di Jepang masa lalu gitu ya. Itu kan 25 hari kerja atau berapa gitu. Maka dia mengamati itu kira-kira berulang itu setiap 26 periode, 26 hari. Gitu. Jadi ketika dia itu mengambil data harga beras saat itu, dia kemudian ngeplot di depannya 26 hari ke depan. Dan dia ngeplot juga 26 hari ke belakang dengan cara tertentu ya. Singkat cerita dia kemudian membentuk yang namanya itu awan Kumo ini. Awan Kumo ini menjelaskan bahwa kalau misalnya kita sampai di awan Kumo itu, dulu 26 hari ke belakang ada loh yang beli di sini gitu. Nah, ini kan misalnya ini saya lihat di sini titik ini ya. Saya ambil 26 ke belakang, nah ini ada ini. Jadi sebenarnya si awan ini mengingatkan kita bahwa dulu pernah ada yang beli. Apa itu gunanya? Kalau kita sedang masuk awan, itu kan berarti dulu pernah ada yang beli tuh. Dan biasanya kalau pegang saham itu nggak bisa secara psikologis lebih dari 1 bulan itu sudah cemas gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau sampai di sini yang sudah pegang dan sedang nyangkut itu pada jual. Jadi dia turun lagi gitu. Jadi seakan-akan ini menjadi suatu resisten kan. Begitu kena ini pada jual itu turun lagi. Nah, menjadi apa itu mudah itu kalau dia bebas, dia kayak ini nih yang tengah ini. Dia pas naik itu kan nggak ketemu awan sama sekali, jadi dia itu merdeka gitu, naik kenceng gitu. Tapi kalau sudah mulai balik ketabrak-tabrak awan ini udah mulai kacau, ini ketabrak lagi, kacau lagi gitu ya. Nah itu indikator Ichimoku. Nah bisa dipelajari sih, ada beberapa entry Ichimoku. Ichimoku itu sendiri kalau saya matikan ini kan indikator Williamnya bisa saya matikan, ini ada gambar mata ini, ada gambar mata. Nah, saya matikan. Nah, itu kan ya. Cimo itu gambarnya kayak begini. Dan aslinya mungkin saya sudah setting ya. Aslinya itu lebih rumit, jadi dia ada namanya conversion line, ini Tenkan, ada Kijun, ada Chikou bahasanya ya. Kalau di sini conversion line, baseline, lagging. Tapi mudahnya adalah si indikator ini sebenarnya juga sudah ada moving average-nya dengan cara yang agak beda dia menghitungnya. Karena ini juga zaman dulu. Ini ada yang biru dan merah itu ya. Jadi kalau saya jelasin pelan-pelan dikit ya. Karena itu ada hubungannya dengan nah, aslinya kan dia itu sudah ada indikator trennya yang sederhana seperti ini. Kemudian ada namanya lagging span, nah, ya. Kemudian ada pembuat awannya ya, batas awan dan dikasih warna background-nya gitu. Bentuknya kayak gini nih. Nah, Ichimoku ini bagi saya persis seperti mesin ronsen yang paling komplit gitu. Di ronsen itu kelihatan macam-macamnya. Kira-kira resisten di mana, trennya di mana, terus dinamikanya itu seperti apa. Kalau lagi masuk di awan biasanya dia mendatar ini apa terjadi apa sideway gitu. Terus kalau lolos dia biasanya terjadi tren gitu ya. Nah, ini menarik nih kalau kena awan dia biasanya dia sideway gitu. Jadi menarik. Nah, kita kombinasikan Ichimoku-nya ini hanya kita ambil sebagai resistennya. Sedangkan yang garis trend follow-nya ini kita matikan dengan cara ya tadi di Ichimoku setting ini. Lalu dua yang paling atas ini kita matikan ini, conversion line dan baseline-nya kita matikan. Jadi saya hanya melihat si awannya ini dan ada yang namanya Chikou ini yang di belakang. Mungkin teman-teman warna defaultnya masih hijau ya, saya udah ganti kuning. Ya.
Friendku ya kuning. Oh, sudah kuning ya, oke. Nah, kemudian, kalau kita nyalakan lagi si William Alligatornya yang di atasnya tadi, sebenarnya ini untuk mengganti garis yang dua yang saya matikan di Ichimoku diganti oleh garisnya William. Kenapa? Karena lebih mudah ngelihat ujungnya ini loh. Kan kita sebenarnya analisis potret terakhir itu ya di bagian paling ujung, karena ini sedang melengkung, ini kan enak gampang lihatnya. Sedang melengkung, terus ada garis-garis fraktalnya gitu. Jadi komplitlah kita mempunyai tren, mempunyai batas-batas support resisten dan osilasi. Jadi komplit satu ronsen ini komplit dia. Dengan teori 3 tadi ya, tren, ngelihat tren, osilasi, dan support resisten. Itu kan teori dasarnya charting. Sampai di sini masih ngikuti semua. Ya. Oke ya. Ada 4 ya di kata ya Mirul ya. Yang belum muncul di sini adalah volume. Nah, karena kita indeks ya, indeks nggak ada volumenya. Tapi kalau misalnya sudah kita ketik misalnya apa? BCA, BCA itu BBCA gitu ya tulisannya kan, BBCA, diketik BBCA, Bank BCA kan. Nah, barulah muncul di bawahnya ini, nanti ada di bagian tengah ini ada volume. BCA hari ini naik lagi ya, mulai ya. Ini ada volume ini indikator keempat yang tadi sudah default awal. Semua ini dipakai ya karena lagi. Apa? BCA lagi APR enggak ya? Kalau misalnya kita tidak pakai Ichimoku, tapi larang. Nah, kalau kita tidak pakai Ichimoku, jangan BCA nanti. Jangan BPCA, kelarangan. Iki tuku 1 lot aja 3 juta iki. Lah yang mulane jangan BPCA. Ini videomu nah. Hah? Videonya nyala katanya. BJTM misalnya begitu. Nah, BJTM itu Bank Jawa Timur ya, itu biasanya Rp700 gitu kan ya. Ini murah nih Bank daerah nih, tapi ini Bank daerah bagus ini. Jawa Timur sama Jawa Barat ya. BPJT ya? BJTM sama kalau BPJT. Ya coba aja BJTM, BJTM. Nih, BJTM. BPCA mau dipecah itu katanya jadi kecil-kecil lebih murah katanya. Ya, dibagi 5 stock nanti. Split. 6.000-an nanti harganya. Namanya stock split. Stock split. Biar banyak yang beli lagi itu. Nah, kalau kita nggak pakai Ichimoku, kita pasti sudah gembira ini sudah mau masuk ini BJTM kan ya. Nah, ingat ini dia itu indikatornya daily, sementara teorinya Elder, kalau analisismu daily, trenmu itu seharusnya weekly. Tuh. Nah, itulah kenapa Ichimoku itu membantu. Ichimoku itu semua trend following itu lagging indikator. Ichimoku itu super lagging. Super lagging itu sangat telat gitu ya. Karena sangat telat itu malah dia menggambarkan yang lebih tinggi. Jadi ini masih terbentur oleh awan Ichimoku, artinya 26 hari sebelumnya ada banyak yang beli. Bisa saja pas di sini yang sudah pada nyangkut pada jual. jadi dibuang lagi gitu kan ya, turun lagi karena banyak yang jual. Jadi dia ngasih warning, ini ada masalah loh bahwa dia belum lolos. Nah, kapan dia bagus? Kalau lolos nih, contohnya di sini nih ya. Nah, ini kan dia ini yang pas di sini nih dia lolos, nggak ada lagi awan di atasnya kan. Nah, terus happy dia lari gitu kan ya, sampai loyo lagi masuk ke awan. Itu menariknya Ichimoku. Jadi dia terlambat tapi dia itu lebih hati-hati gitu. Jadi ketika sekarang misalnya BJTM masuk enggak usah karena ini masih di bawah awan. Itu masih banyak loh yang pada nyangkut. Coba friend. Friend misalnya. Friend kali ini udah lari kan. Coba kita lihat ya friend. Smart friend ini.
Nah, Smart Friend beberapa waktu yang lalu bangun, dia kan saham cepek itu kan ya. Coba kalau Ichimoku-nya kita matiin tadinya kan ya, kalau misalnya kita matiin Ichimoku-nya. Nah, kan kita jadi sering nih, ini tembus nih, beli, turun lagi, tembus. Kapan kita tahu dia tembus dan happy, lolos? Nah, itu pakai Ichimoku, dia lebih hati-hati. Nah, begitu dia kena awan, walaupun di atas garis MA ini, hati-hati, ini masih kena awan, balik lagi. Terus tembus lagi, nah ini sudah mulai happy kalau di sini nih. Karena sudah nggak ada awan kan. Balik juga nggak akan sampai ke bawah sini kan, lari terus itu. Nah seharusnya kita ya masuk itu setelah di sini. Nah, cuman kan nggak bisa mantengin apa itu chart setiap hari kan, ada kerjaan lain kan. Makanya kita combine dengan nanti screening ya. Nah, setelah ini kita belajar screening saham dengan cepat. Tapi intinya gitu. Kalau dia belum lolos awan Kumo Ichimoku-nya ini, Kumo plot namanya Kumo ya, awan ya. Nah, kalau belum lolos, kita lebih baik hati-hati, dibiarin aja, tidak ada kewajiban beli kan. Kan sebenarnya beli saham itu kalau saya membayangkan seperti masuk pasar, saya mau dagang nih, sekarang musimnya apa? Lihat langit dulu kan, lihat langit, wah ini mendung nih, wah musim hujan ini, berarti kalau saya jualan minuman ya yang hangat-hangat. Jadi hari ini saya beli jahe gitu kan ya, mau bikin wedang jahe. Kalau misalnya, cerah ini kayaknya mau panas nih, wah kalau gitu saya cari jeruk itu sama es gitu kan ya. Nah itu kan harus lihat dulu cuacanya. Nah kita harus tahu cuacanya bullish, yaitu dengan ciri-ciri si ininya itu udah lolos dari awan itu. Baru kemudian kita kapan belinya. Wah ini lagi gegap gempita naik ini, kita tunggu sampai dia balik, mulai hijau, nah kita baru beli di sini nih, jadi lebih aman. Kalau misalnya sekarang ini sudah tinggi banget, beli di sini, ya nyangkut juga wong dia mau balik gitu kan ya. Tunggu ininya turun, balik hijau lagi baru beli. Itu fungsinya osilator ya. Jadi jangan karena lagi heboh nih, waktu itu apa? BRIS misalnya kan. Wah, Antam itu. Antam lagi heboh, terus kita ikut beli, terus nyangkut di atas gitu kan ya. Terus cemberut sama Kaisang gitu. NIKL Om, NIKL. Nah, NIKL sekarang kan ada isu nikel nih, Inco dan segala macam lagi rame kan. Tapi Inco sudah lolos kayaknya, tapi nikel belum tahu saya. Ini baru akan lolos, ini masih di bawahnya awan kan. Di sini masih mentok lagi. Tapi coba Inco nih, Vale ya, Inco. Vale mahal. Ya, Vale mahal. Ya, makanya kalau sorting saya biasanya yang nah ini kan Vale sudah lolos tapi sedang osilasi turun. Jadi kalau pas hijau kita bisa beli karena dia sudah lolos. Sekarang apa? Tins ya. Tins, timah ini. Pasangannya nikel itu timah. Nah, ini timah ini masih masuk awan, artinya dia belum lolos dari pengaruh pembelian sebelumnya. Jadi ini masih ada yang, wah saya nyangkut ya saya jual gitu kan ya, dia pakai indikator yang lain kan. Jadi dia masih bergejolak ini, belum lolos. Ini kan bergejolak nih, dia ketemu awan balik lagi, ketemu awan balik lagi gitu kan ya. Jadi ini mesin ronsennya ini masih ada badai sitokin ini, jadi jangan dipulangkan dulu ini masih masalah. Oke ya, kebayang ya sekilas ya. Nah sekarang cara mencari dagangan di pasar kan gitu toh. Ini kan masuk pasar mau beli nih, wah ini cuaca cerah ini musim kemarau nih, saya mau belanja ini mau saya jual lagi nanti gitu kan, saya belanja. Jadi kita harus membayangkan memang beli saham itu kayak belanja. Jangan ikut-ikutan orang, oh ini lagi pada rame beli itu. Loh, berarti Anda tidak punya planning. Kita punya planning sendiri loh. Saya mau bisnisnya mau jualan es kok. Yang lain pada beli jahe ya saya beda gitu ya. Jadi kita harus
punya cerita sendiri. Nah, caranya adalah di TradingView itu sebelah kiri bawah, kelihatan banget ya, pojok paling bawah ada stock screener. Diklik itu, stock screener. Nah, ini muncul panel di bawahnya itu. Ya, udah ya. Nah, itu muncul semuanya kan. Supaya tidak muncul semuanya, kita hanya pilih Indonesia kan. Nah, ini stock screener. Di tengah-tengah agak kanan, ya, itu ada gambar bendera itu, market itu. Kita klik gambar bendera Amerikanya itu, si market itu. Lalu kita search IDX kan Indonesia, Indonesia Exchange, IDX. Kita klik Indonesia. Jadi dia hanya akan men-screen Indonesia. Udah ya. Nah, defaultnya itu dia most capitalize ya, capitalize. BBCA nih paling banyak nih dibeli. Hari ini volumenya 18 juta, nilai transaksinya saja berapa ini? Market cap-nya 754 triliun. BBRI nomor 2, Telkom dan seterusnya. Ini default dari hasil screen ya. Nah, kita tidak butuh itu, udah terlalu mahal, kalau beli juga susah, kalau bergerak boncos ya gede gitu kan ya. Nah, kita filter sebelah kanan ada yang biru ini filter. Klik filternya, muncullah panel filter. Kita akan menggunakan teori yang tadi itu, yaitu teori Ichimoku William kan. Jadi kita akan filter dengan cara itu. Pertama adalah kita akan filter yang harganya terserah, mau di bawah berapa, 3.000 misalnya ya. Jangan seluruhnya. Ya, misalnya muncul BCA tapi 30.000 ngapain, nggak akan beli juga kan. Dan keuntungannya saham yang harganya di bawah 1.000 itu bisa naik 2 kali lipat, itu gampang. Kalau yang sudah 10.000 itu jadi 2 kali lipat sulit itu. Nah, makanya saya biasanya search dengan itu. Pertama adalah price, kita ketik price itu. Kita ketik di sini, nanti akan muncul indikator price itu. Mestinya ada last price. Mana last price? Oh, nggak ada sih. Oh, indikator price itu settingnya bukan di sini, maaf. Nah, ganti ya. Indikatornya. Oh, sekarang kita ini dulu. Volume transaksi. Karena price ternyata nggak ada di sini ya. Price ada di luar nanti. Volume saja. Kok price nggak ada ya? Mestinya ada itu. Saya lupa. Nah, ini ada volume kan? Udah bisa ya? Ketik volume, ada volume paling atas. Volume itu hariannya minimum 5 juta transaksi. Kalau sedikit nggak usah, karena nanti jualnya juga susah. Itu bukan barang yang laku gitu ya. Jadi kita klik yang bagian kirinya itu lebih dari 5M. 5M. Atau digeser barnya itu bisa. Jadi kalau ini digeser barnya itu dia otomatis berubah ini. Kita pilih 5M. 5M itu transaksinya kalau misalnya sahamnya harga 100 itu butuh istilahnya 100 kali 5 juta kan sudah 500 juta kan, ya paling tidak nggak ada yang goyang lah, tapi itu bahaya masih. Ada yang gelontor 1 miliar ya berubah marketnya. Jadi itu 5M minimal ya, 5M. Udah. Kemudian kita bikin lagi indikator yang lain. Tadi volume ya. Mestinya ada last price. Last price kok nggak muncul ya? Last, coba. Nah, ternyata last ya, bukan last price ya. Last. LAST last, itu maksudnya last price itu maksudnya. Last price, below. Nah, ini berapa ini kita? Misalnya saya hanya screening di bawah Rp3.000. Nah, ini bebas ya, mau diganti-ganti bebas. Saya malah biasanya di bawah 2.000.
Kalau udah di atas 2000 itu naiknya itu apa ya, loyo itu 2% gitu. Tapi kalau misalnya harganya itu di bawah 1000 itu naiknya 5%, 10%, 15% gitu. Jadi happy gitu kita ngelihatnya. Kalau pas naik, kalau pas turun ya cepet-cepet di-cut nanti. Jadi ini last-nya 3.000 ya, sudah. Berarti kita sudah tadi volumenya di atas 5 juta, last price-nya di atas 3.000. Kemudian ada kekuatan dari gerakan. Itu disebutnya itu ADX, average directional expansion kalau nggak salah. ADX. Tulisnya ADX. Nah, ADX ini indikator average directional index, dia menunjukkan apakah ini kuat atau tidak begitu ya. Nah, itu kita pilih jangan below ya, tapi above or equal ya, above or equal. Jadi karena di pasar Indonesia itu hanya mencari tren naik gitu kan ya. Kalau di Amerika itu malah yang dicari itu pas tiris ya. Kalau di sini itu karena pas naik. Jadi above or equal angkanya itu 20. 20 itu adalah batas minimum bahwa suatu gerakan saham itu sudah cukup kuat gitu. Itu sudah paling lemah-lemahnya itu. Kalau misalnya di bawah 20 itu sangat lemah gitu. Lebih aman lagi di atas 30, tapi kalau 30 agak sudah terlambat gitu ya. Ya, jadi average directional above or equal 20 ya. Nah, kemudian kan tadi ada Ichimoku-nya itu. Ichimoku-nya itu ada awannya kan. Nah, awannya itu ketika berwarna hijau itu disebutnya adalah leading 1 di atas leading 2. Jadi kita ketik dulu di sini Ichimoku gitu, Ichimoku di screening ini. Nah, Ichimoku. Kemudian ini kan ada Ichimoku lead 1 gitu ya. Ichimoku lead 1. Ichimoku lead 1 ini harus above or equal. Nah, di sampingnya adalah Ichimoku lead 2. Jadi kita klik tulisan value, nanti muncul daftar, lalu kita kasih Ichimoku lead 2. Nah, ini sebenarnya memastikan bahwa si garisnya itu membentuk awan yang hijau. Gitu ya. Udah itu sih saya biasanya sederhana itu. Saya ulangi lagi ya, tadi pertama volume di atas 5. Di atas 5 juta ya, 5 juta, 5M. Kemudian last price-nya itu di bawah 3.000 kalau saya itu ya, atau di bawah 2.000. Kemudian ADX di atas atau equal 20. Lalu indikator Ichimoku lead 1 di atas lead 2. Oke ya. Nah, kalau ini kemudian kita terapkan ya, kita terapkan si filter itu. Nah, nanti akan muncul ini 105 yang match ya, 105 yang match nih. Lumayan kan dari 700 jadi 105. Berarti masih kurang keras itu mungkin ya. Nah, saya lupa. Di sini nih ada rating. Rating ini artinya ada yang strong buy, strong sell. Ini si TradingView itu punya cara kalkulasi sendiri. Nah, ini kita manfaatkan karena ini kayak Kalbe Pharma, ini strong sell menurut dia. Wah, berarti ratingnya ini saya edit lagi di filter tadi, saya klik lagi. Nah, kita tambahkan filter rating. Balik lagi ke filter, kita ketik rating ya. Rating. Nanti ada rating ini sebelah kanan ini ada rating ini. Rating. Kalau kita rating, awalnya itu ratingnya adalah any diganti menjadi dipilih strong buy dan buy. Yang lainnya lupakan. Ya.
Netral juga boleh sih, tapi yang sell ini sudah lupakan aja. Strong buy dan buy itu bisa itu ya. Nah, kalau ini kita terapkan sekarang tinggal 67. Nah, udah ya. Udah lumayan kan, ngelihatnya lebih cepat kan. Nah, kemudian ya kalau saya biasanya apalagi ya yang belum ya. Ya apa ya indikator. Nah, ya itu dulu nanti kan bisa ditambah ya. Nah, kemudian ini kita simpan. Caranya adalah yang tulisan screen tadi, sebelahnya tulisan filter biru itu ada mouse capitalize itu. Kita klik, kemudian save screen as. Save screen as misalnya Ichimoku ini buatan kita sendiri kan. Ya, supaya nggak usah setting-setting lagi. Save. Nah, masih ngikuti teman-teman nih. Rizal masih. Oh ya. Nah, Aku mau ngomong ternyata aku tuh mute ya. Oh iya, gimana? Kok aku tak. Ya wes nanti aja. Akon apa? Mau wes apa-apa. Ya. Yo. Jadi ini kalau kita lihat misalnya ini hasilnya sudah tinggal 67, tapi mungkin karena yang netral saya masukkan juga ya, biasanya netral saya tidak masukkan. Nah misalnya kita tinggal klik, ini AMRT, ini Alvaria. Kadang-kadang screenernya juga kurang berhasil ya, jadi ya tetap kita cek ya. Nah ini Alfamart ini sudah di atas awan Ichimoku, kenapa? Karena hijau ini gara-gara lead satunya di atas lead 2 kan, membentuk awan hijau ini kan. Berarti kalau sudah seperti ini biasanya bendanya sudah di atas, sudah di atas. Terus osilasinya dia sedang osilasi turun, jadi ya jangan entry dulu. Tapi ini trennya sudah bagus, trennya akan naik. Nah ciri-ciri trennya naik dengan bagus itu adalah ini si aligatornya ya hijaunya di atas merah, di atas biru gitu ya. Osilatornya itu sedang flip ke hijau gitu ya. Kemudian si Cikau ini sebaiknya jangan di bawah price. Si Cikau ini penting ya, si kuning ini. Jadi dia itu kayak jangkar gitu loh. Kemarin ada masalah enggak gitu. Jadi kalau ini kan lolos nih, lolos ya. Nah, ini bagus nih. Cuman kalau entry ya boleh aja sekarang, ada kemungkinan masih turun, baru nanti flip naik ya. Tapi kalau dianggap ya ini kira-kira make sense ya beli aja, beli separuh dulu. Untuk pemula itu kan biasanya cemas ya. Kalau saya itu pokoknya beli yang bisa dijual separuh. Jadi misalnya kita latihan gitu, kayak anak saya itu beli itu 1 lot gitu. Benar-benar satu itu cuma sekian ratus ribu gitu kan ya, atau nah, menurut saya jangan 1 lot, tapi 2 lot. Karena akan dijual satu secara otomatis, sedangkan satunya dijual manual gitu kan ya. Jadi kita akan biasakan jual secara otomatis. Nanti dipelajari kalau di iPod, di Indo Premier itu ada namanya automatic trading. Nah, itu saya set biasanya terjual otomatis pada angka tertentu. Nah, itu kapan-kapan aja kita bahas, karena itu tergantung brokernya ya. Yang pakai Mirai akan beda lagi, pakai Valkyrie beda lagi, ya macam-macam lah. Ya, jadi yang penting sekarang kita sudah tahu dapat screening ini. Nah, supaya kita nggak keganggu, kita akan mulai dari paling strong, bisa diklik di tengah ini nih ya, di tengah ini. Ratingnya ini diklik, nanti dia akan mengurut dari paling strong. Nah, pertama adalah sofa. Sofa lagi naik ini. Sofa ini furnitur. Weh, udah lari. Oh, sofa. Ya udah, kalau udah lari jangan Hoki. dikejar ya. Jangan dikejar. Ya kita ngikuti ini, Jeng, yang sudah di screening aja. Si Yellow katanya juga, kayaknya, atau kabinet apa gitu juga. Hoki. Hoki ya. Hoki itu bukannya beras itu. Salah ya. Apa tadi sing Iya. Nah, kita lihat-lihat ini nih. Furniture lagi itu kalau nggak salah Integra kabinet itu. Wood ya. Wood ya. WOOD. Nah, belum tentu, coba kita ceng ya.
Iya, coba. Apakah langsung direct, apakah pilih screening? Saya sudah biasanya pakai screening, lihat 10 menit selesai gitu. Coba wood sideway kayaknya ini. Nah, ini jangan ini Ceng, ini lagi sideway, ini lagi kacau balau ini masih belum tembus ini. Ini nasibnya masih akan naik turun mendatar. Kita nunggu dia itu lolos dari Kumo ini itu terus lari Ya. ya. Jadi kita balik lagi ke hasil screening kan, karena screening sudah memastikan si ininya hijau tadi kan, lead D1 di atas 2. Myoh ini apa ini Myoh ini? Pekas. Ambang ini. Agro. Jenggi wis lebok kene rung Jenggi. Aku rawani agro wis terlalu tinggi menurutku sih. Agro udah tinggi. Ora ning agro tok maksudnya harus melu lebok kene rung. Aku masukin di NIKL. Oh ya, asik. Aku melu loh kuwi. Iya. Om, Pegas. Ya. Ini caranya screening ya. Kalau saya biasanya mendasarkan pada screening. Jadi ini kan misalnya ini PTSN ini satelit Pasifik Nusantara ini ya. Ini PTSN. Juga ada kemungkinan naik ini karena si Kumo ini lagi lolos ya, lagi lolos. PTSN ya. Nah, si kuningnya ini lolos kan. Saya pernah beli dan pernah saya jual karena pas saya beli di sini turun dia menembus ya, saya sebagai belajar untuk seperti robot saja saya jual. Tapi kalau mau masuk sekarang bisa masuk lagi. Entah isunya apa nggak tahu. Pokoknya ini marketnya lagi ada kemungkinan tetap ya. Seperti hari ini cerah, bisa jadi siang itu mendung dan hujan tuh ya. Jadi kita ini namanya istilahnya secara peluang itu 60 kemungkinan ke atas, 40 ke bawah. Ya sudah, kita beli saja, kita pasang stop loss, dan kemudian nanti target ya. Kalau sudah, ini mau saya ajari pasang stop loss dan target ya. Ya. Oke ya, ini contohnya nih. Pasifik Satelit Nusantara ini. Ini kayaknya dulu perusahaannya Om Buset ini sebelum pindah ke Trans ya. Ini di sebelah kiri nanti biru kan? Biru ya, biru satelit ini biasanya dipakai untuk yang di lapangan kan. Ya, mereka dapat kontrak ini Kemenhan. Oh, sama itu biasanya surveyor, kemudian tambang apa itu pakai biru. Om Yani dulu biasanya bawa biru itu kalau lagi ke laut. Nah, sebelah kiri ini ada panel. Panel ini bisa untuk melakukan analisis yang paling umum, misalnya ini kan ya ada gambar kayak garis, ini namanya untuk trend line ya, ini yang biasa dipakai ya. Kalau yang pakai. Mana Om? Sebelah kiri nih. Oke. Ya. Ini bikin trend line itu ya. Kalau dibatalkan tinggal klik di sini ada remove ini ya, tinggal atau Ctrl Z atau tanda panah ke samping kiri. Nah, kalau saya biasanya ini remove. Ya. Kenapa saya nggak pakai garis? Garis itu biasanya untuk mempertajam entry. Itu mainnya kalau menurut Elder seharusnya bukan daily tapi di 1 jaman. Jadi di sini harus diubah ada 1 jamannya. Jadi ini nih. Ini kita klik yang daily tadi, kita tandai dengan bintangnya supaya jadi kuning, terus 1 jaman kita kasih kuning juga. Maka di sini akan muncul 1 jam dan 1 hari. Kalau kita klik 1 jam, nah ini akan muncul daily-nya ya, 1 jamannya ya. Jadi kita bisa entry jam berapa itu jelas. Nah biasanya kalau yang tertib itu kita membuat yang namanya adalah garis trend line. Kalau ini sudah lolos boleh entry ya. Karena saya malas, saya biasanya nggak pakai saya ya itu. Saya kurang tertib. Saya kurang tertib. Kalau tertib ini untuk entry yang jitu itu dia harus menunggu lolos ini. Nah, entry di sini jam berapa gitu, jam 3 hampir jam 3 gitu. Misal ya, kalau saya malas saya daily kan.
Saya lihat, kayaknya mau masuk, ya saya beli aja. Toh bedanya juga nggak jelas lah, ya nanti juga naik turun gitu. Nah, ya, jadi oke ya. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana saya memasang target kapan harus dilepas. Jangan ditahan terus kalau ternyata rugi kan. Nah, ada yang pakai persen, ada yang pakai average true range itu ATR ya. Nanti ada yang menggunakan support resistance analysis yang rumit, ada yang Fibonacci dan yang lain-lain. Nah, saya pakai yang sangat sederhana yaitu fraktal. Itu kenapa kita pasang fraktal. Ini sebelum kita entry ini biasanya ada yang ada tanda kuningnya ini. Yang ada tanda kuningnya ini adalah bentuk lancip yang membuat fraktal namanya. Fraktal adalah ciri dari adanya support. Jadi di sini ini ada support nih sebenarnya kalau saya gambarkan. Nah, di sini ada support nih. Di berapa ini? Di 266 lah gitu ya. Ini ada support ya, ada di sini nih. Nah, tapi saya biasanya teorinya kan pasanglah di bawah supportnya, karena supportnya sering di-trigger oleh bandar. Jadi bandar itu sengaja membeli lebih banyak dengan cara dia membeli mereka yang pasang di support itu. Kan ke trigger itu, kebeli secara otomatis kan, habis itu bandarnya naikin harga gitu. Jadi supaya kita nggak menjadi korban bandar itu, disebutnya itu stop hunter ya, korban stop hunter, kita masangnya di bawahnya, ya terserah lah, kalau saya ya di kuningnya ini, saya pasang di situ. Jadi kalau pengen dipasang, kalau misalnya saya lihat ya di tren ini ada namanya, ini hanya penanda ya, horizontal line misalnya ya, itu kalau kita klik di sini keluar garis nanti. Kayak gitu ya. Tapi itu tidak harus, karena ini cuma nunjukin alatnya aja. Kalau saya langsung menggunakan di sebelah kiri tadi, panel kiri, di tengah, di atasnya orang tersenyum, gambar emoji tersenyum, ada namanya prediction measurement, ada long position. Nah, kalau ini sering kita pakai supaya dia menjadi gampang dicari, itu bintangnya kita klik supaya jadi kuning ya. Kalau kita klik bintangnya, nanti muncul di panel tengah ini. Punya saya kan ada panel tengah ini, teman-teman belum punya kan. Semua yang ada di panel tengah itu adalah saya pilih dari sini, kemudian saya klik bintangnya, nanti muncul di sini. Ini dipakai apa? Ini dipakai untuk coret-coret ini sebenarnya, ini untuk coret-coret ini. Nah, gitu ya. Itu mudahnya aja kalau dihapus semuanya. Ada keranjang kiri bawah, ini hapus semua gitu. Yang bawah kiri ini dekat stock screener. Ya. Oke ya, ini pokoknya ada panel di sini yang saya pakai untuk menentukan support resistan adalah yang tadi di atas emoji tadi, tulisannya long position. Long position ya. Long position ini untuk menganalisis kalau naik ya, kalau short position untuk turun ya. Misalnya saya beli nih hari ini nih, saya beli PTSN di sini kan. Saya terbeli di harga 310 misalnya ya. Nah, atau 304 misalnya kan, misal. Saya klik di situ, otomatis muncul, loh tadi belum saya klik ya. Saya ulang lagi. Nah, belum saya klik ternyata. Misalnya saya taruh di situ di 304 misal ya, misal. Nah, dia muncul ini nih ya. Muncul apa itu? Ini panelnya saya naikin. Muncul batas bawah dan atas, stop dan target ya. Nah, kelihatan ya ini stop dan target ya. Saya gedein dulu untuk yang stopnya ini. Jangan cara di baterai kuntek sih. Waduh ya. Nah, jadi si stopnya ini kita geser ke atasnya si segitiga tadi. Ya, kalau saya klik sini. Tuh kan ini kan segitiga tadi kan. Nah, ini saya batas sebagai batas stop. Jadi saya akan jual di 264. Kalau dia menyentuh 264, saya tahu bahwa
hari itu cuaca tiba-tiba mendung dan hujan gitu ya, sudah saya lupakan dagangan, saya lego aja gitu, saya segera pulang gitu kan ya. Jadi esnya itu saya lego gitu terus saya pulang gitu. Nah, kemudian ini ketutup, ini bisa Anda geser di sebelah kanan ini, geser ya. Nah, kemudian wajib target kita 2 kali lipat dari resiko. Nah, itu rules wajib ya. Kenapa? Supaya dalam jangka panjang ada laba. Jadi kalau 50% pembelian saya itu salah, saya rugi -1, 50% kali 50 ya, berarti kan -50. Kalau saya benar 50% dari yang saya lakukan, berarti plus 2 kali 50, 100 kan, 100 ditambah -50, saya masih laba 50 gitu, in the long term ya. Ya, namanya mathematical expectancy ya. Nah, ini kita geser yang hijau ini, yang di-drag ke atas, sampai di bagian tengah ini ada tulisan kan, ini masih 1,65, sampai dia menjadi 2. Ya. Ini kayak saya kecilin lagi. Sampai jadi tepat 2 lah ya, paling tidak 2. Nah, gitu ya. Ini realistis atau tidak? Nah, kesalahan banyak trader pemula itu, dia tidak tahu kapan harus jual. Sehingga ketika naik sedikit langsung dijual karena tidak tahu harus jual kapan. Ketika turun di hold semakin negatif karena tidak tahu kapan harus jual. Dengan seperti ini kita tahu pokoknya kalau menembus 26 berapa tadi? Nah, ini kan di sini muncul 264 yang merah ini berarti saya jual. Kalau dia menembus 384 saya jual. Kalau masih di dalamnya saya biarin aja naik turun gitu ya. Jadi wajib kita seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata kalau turun rugi itu bisa sampai sekian persen, ini kan 13% nih. Wah, bahaya ini 13%, saya masa ruginya 13%. Itu bisa ditarget kerugian maksimal, misalnya kerugian maksimal 500.000. Ya tinggal 13% kali berapa saham, berapa lot sehingga dia itu 500.000. Nah, itulah kamu belinya. Dan nanti ekspektasi kalau benar 1 juta kan gitu. Atau kalau saya tidak peduli, bagi saya ya just number. Jadi saya selalu masuk dalam blok pembelian yang tertentu, misalnya sekian juta, udah saya lupakan, saya tidak peduli ini persen-persennya, saya males ngitung. Ya. Toh sama saja kalau suatu ketika saya dapat ke atas ke bawah sama saja. Kenapa ini yakin 2 kali lipat? Karena fraktal ini fakta dari kondisi market. Dia itu volatility-nya seperti ini, bahwa di sini dia akan ada stopnya, dan kalau dia jauh toh juga akan jarang kemungkinannya tertrigger. Gitu. Nah, bagaimana kalau ini nggak nyampe gitu kan ya? Ya kita juga nggak tahu. Toh ini juga nggak pernah ada pembanding sebelahnya dia bablas kan? Nah, ini juga bisa saja menembus yang ini nih, menembus resisten yang di 348, bablas ke 400 kan bisa, bahkan sampai berkali lipat kan. Jadi saya selalu pasang seperti ini. Nah, terus ada yang triknya itu dijual seluruhnya atau dijual sebagian. Nah, saya pilih dijual sebagian. Jadi kalau tertrigger itu biasanya saya jual 50% dari pembelian saya. Jadi di automatic trading-nya itu bisa dipilih dijual berapa lot, quantity atau persen. Nah, saya tulis 50%, pokoknya berapapun saya beli 50% jual lah gitu. Nah, kenapa dijual 50%? Supaya kita punya potensi 50% lagi, masih naik lagi. Masih naik lagi. Dan saya beberapa kali mengalami itu ya. Ya, terakhir yang fenomenal kan DMMX ya. DMMX itu lari terus itu kan ya. Kalau saya jual semuanya berarti saya ketinggalan kan. Ketinggalan untuk entry lagi males gitu kan ya. Padahal ternyata bisa. Misalnya kita beli saham apa? BRIS gitu kan ya. Baru beli terus dijual seluruhnya terus masih naik, itu biasanya merasa regret gitu.
Karena itu dijualnya 50%, terus 50%-nya saya jual ketika dia tembus ini nih, tembus yang merah. Jadi contoh ini di PTSN ya. Misalnya saya pernah pasang target di sini nih, misal ya. Misal ini saya gedein. Terus andai beberapa waktu lalu saya membeli di sini nih. Misal ya. Saya gedein lagi, waktu itu pasti masih kelihatan gede itu. Aduh. Oh, enggak juga ya. Maaf ya. Ini panel screener-nya saya matiin dulu ya. Caranya dikecilkan di sebelah kanan dari panel screener ada hide. Diminimize ya. Nah, gitu ya. Nah, misal ya, dulu ini kan tembus nih, tembus happy ini kan, happy balik terus hijau di sini kan, berarti saya beli di sini kan. Nah, berarti saya pasangnya beli di sini misalnya kan, di sini. Tanggal berapa ini? 17 Juni. Saya beli sini nih di harga penutupan, gitu. Nah, kemudian fraktalnya yang mana? Ya fraktalnya ini kan yang terdekat. Nah, fraktalnya di sini kan. Oke. Nah, kemudian ini saya pasang 2 kali lipat kan. Nah, ternyata beberapa hari kemudian dia tertrigger nih, des. Dijual kan 50% kan? 50% terus masih naik lagi. Nah, kita masih bisa jual lagi 50% dari sisanya gitu. Kalau kita sudah mulai tinggi, menjauh sekali dari garis-garis ini kan berarti sudah ada kemungkinan turun kan. Atau misalnya pakai namanya itu trailing stop. Jadi pas turun sekian persen langsung dijual lagi. Atau ditunggu sampai dia menembus yang merah ini. Di sini kita jual lagi. Wah, kalau gitu sayang dong ada hilang. Dalam kasus ini kayaknya begitu, tapi kan di kasus lain bisa jadi berbeda gitu ya. Ini masih bisa naik lagi kan kita tidak tahu. Jadi disiplin aja kalau rules-nya yang pakai yang di bawah garis merah ya ini saya jual di sini. Toh masih laba. Dulu saya belinya 218, terus terjual 50% di 266, terus terjual lagi 50% di 256, masih laba. Jadi don't worry. Jadi kalau trading pengalaman saya itu nggak usah ngitung-ngitung duitnya. Kita fokus pada teknik tradingnya, lupakan, nanti di akhir bulan tinggal kita lihat gain loss-nya, loh kok ternyata positif gitu aja. Jadi nggak usah apa ya hitungan, wah saya saham yang ini boncos sekian, saham yang ini laba itu. Kita stres dengan minusnya itu loh, jangan. Kita fokus saja kalau ada peluang kita ambil, kita pasang targetnya, kita mengikuti aturannya, lakukan itu berkali-kali, setelah setahun ya uang Anda sudah nambah gitu. Jadi fokusnya itu fokus bermain, jangan lihat skor gitu. Bermain basket yang baik saja gitu, lihat skornya sesekali. Gitu. Nah itu kira-kira teorinya seperti itu ya. Nah ini kan yang penting latihan dulu sampai apa ya, sampai nggak ada perasaan gitu loh. Jadi trader yang baik itu seperti robot, dia nggak banyak bawa perasaan. Kalau masuk ya masuk, kalau ternyata keliru ya dijual, terus ya masuk lagi gitu. Jadi tiap pagi lihat ini kayaknya menarik ini masuk gitu. Terus sorenya kok salah ya jual lagi gitu. Pokoknya dingin aja, dingin itu. Nah, tinggal kita main di money management. Jadi kalau masuk ke satu itu paling maksimum itu 1/10 modal. Jadi kalau saya biasanya ya lebih kecil lagi ya, mungkin 5% dari modal atau bahkan ada yang 1%, terserah itu modalnya kalau gede banget ya bisa diatur. Tapi jangan sampai kita masuk terlalu apa, optimis itu 20%, 25%, nah itu jangan. Terus modal itu syukur-syukur dipecah jadi 2, yang untuk trading sama untuk investasi. Harusnya 50% itu ditaruh di yang investasi ya. Misalnya surat berharga atau apa pokoknya yang aman gitu atau emas gitu ya. Karena ada godaan semua ditradingkan dan kalau lagi miss itu kadang-kadang
jadi apa ya? Ya tidak nyaman aja perasaannya gitu kan ya. Tapi itu terserah tiap orang beda-beda ya. Jadi ada yang disiapkan untuk disimpan, ada yang diputar dengan trading gitu. Sampai di sini sudah oke. Ini teman-teman pakai apa biasanya ininya brokernya? Belum pernah. Brokernya pakai jengkrik. Ah ya. Ya itu ya brokernya juga biasanya mempunyai ini ya, punya tools ya. Ya bisa juga dipakai. Nah, saya menggunakan TradingView ini supaya saya terbebas dari broker. Kalau suatu ketika pindah broker ya nggak usah pusing caranya. Caranya ya gini-gini doang gitu. Om Miro ada yang mau tanya, tuh Om Miro. Oh ya, silakan. Ri, tanya aja langsung Ri. Oh ya. Suaranya masuk kah, Om? Suaranya masuk. Oh ini ada Mas Agung. Itu Rizal anak lanang sing kembar tuh. Oh iya. Rizal. Fratal garis bawah itu disesuaikan dengan garis resisten yang datar itu kan? Oh itu ya. Kalau saya di bawahnya lagi atau di atasnya lagi. Kalau support di bawahnya lagi. Jadi kalau yang ada garis ini, ada garis kuning ini, kalau dia punya ini kan otomatis dikasih garis kan, itu tepat di lowest-nya, di low-nya dia, di low-nya. Nah kita di bawahnya itu karena si low-nya ini sering disasar oleh stop hunter. Ini sering disasar ini. Nanti ada pemain besar yang sengaja jatuhin harga, terus dia borong di angka itu karena kan kelihatan tuh yang pasang di sini banyak sekali nih, pasang stop loss banyak itu diborong, habis itu naik gitu. Nah supaya kita itu nggak kena itu balik lagi, kita masih aman, masih keikut. Beberapa kali saya lihat itu dia ada stop hunter turun ya. Kalaupun kena ke trigger stop hunter ya, itu terjual hanya 50%. Kalau dia balik lagi kan saya masih punya 50% untuk ikut naik gitu. Jadi paling tidak bisa impas gitu. Idenya kayak gitu sih kenapa dijual 50%. Nah, 50% sisanya bagaimana? Kalau setelah turun menembus ini, hari berikutnya masih turun lagi, itu saya jual. Kalau jual saya tidak menunggu indikator tertentu. Jadi misalnya kayak gini nih ya, misal mana ya? Misal ini saya pernah ini saya pasang entah kenapa suatu ketika saya di sini nih misal ya entah kenapa saya belinya di sini misalnya ya. Misal belinya di sini nih, ini stopnya di sini nih di fraktal yang ini. Terus dia tembus kan ini kan? Pada hari pertama itu otomatis ketika dilewati itu tertrigger otomatis terjual 50%. Nah, kemudian kalau hari itu atau hari berikutnya dia close masih di bawah itu, saya jual semua. Kadang-kadang dia itu hari berikutnya sudah mantul balik. Ya, saya pernah itu saya jual semua, hari berikutnya naik dan terbang. Oh, kayak gitu ya. Jadi memang ada pemain-pemain namanya stop hunter ya. Jadi dia itu sengaja banting harga karena dia punya modal gede, taruh di sebelah kiri terus turun, terus diborong, habis itu besok dia hajar kanan terus ya sehingga orang-orang ikut naik. Ya itu kan bandar kayak gitu ya, ada bandar itu. Dan uang bagi bandar itu 5 miliar, 20 miliar itu kecil ya. 20 miliar itu. Kalau mereka lagi memainkan gorengan itu, wah ya sudahlah. Kalau modal kita itu cuman ratusan juta atau cuman miliaran itu pasti dilibas. Gitu. Jadi lebih baik kita strateginya dijual 50%, sisanya saya putuskan secara manual. Nah, apa pentingnya dijual 50% ini? Kadang-kadang seperti waktu COVID ya itu ya. Itu kan dropnya nggak kira-kira itu jebret langsung ya. Biasanya kalau saya jual itu pakai market price. Jadi begitu tertrigger itu jual harga satu tik di bawah harga yang kiri. Jadi nomor 2 yang dari kiri itu. Harga kiri yang nomor bawah gitu. Sehingga selalu keambil orang gitu ya. Kalau kita pada harga penawaran yang kiri saja sering ketinggalan. Jadi harus satu tik di bawahnya atau 2 tik di bawahnya. Kalau sudah dropnya lagi dahsyat ya.
Kalau jual ya apa ya, sama kadang-kadang saya kasih di harga kiri, pokoknya saya langsung kejual gitu. Nggak pengen lama-lama. Mudah-mudahan cukup menjawab itu Mas Rizal. Ada pertanyaan Ya. lagi ini? Paham, Ri? Ya lumayan. Tetap perlu praktek. Nah, cara praktek sekarang ya. Cara praktek itu, si TradingView itu canggih, ada replay-nya. Ini lihat nih sebelah tengah, ini ada replay. Jadi kalau kita klik replay, kemudian kita pasang di satu tempat, nah ini misalnya di tanggal berapa ini, 7 April, maka dia itu akan memunculkan maksimum di tanggal 7 April. Nah, sehingga kita bisa latihan. Ini sebelah kiri atas, ini ada ininya, klik-klik-kliknya untuk dijalankan atau di itu ya, ini speed-nya bisa diatur juga. Kalau ini saya jalankan, dia bisa berjalan itu, gitu kan ya. Nah, misalnya nih, kapan saya mau entry nih untuk PTSN ini, kita lihat nih. Ya, kita latihan aja kayak gini, saham yang kita tahu menarik gitu ya. Ini kan belum lolos tuh. Perhatikan nih Cikau nih, yang belakang nih belum lolos ya. Cikaunya belum lolos. Ya, kita biarin dulu. Harus sabar memang. Dan memang sehari-hari nggak dipantau seperti ini. Sehari-hari kan kita pakai screener. Kalau pas screenernya masuk, ya baru kita masuk. Kalau belum masuk, ya dibiarin dulu. Ini misalnya ini cikaunya belum keluar nih. Dia masih mantul balik, ya biarin aja. Nah, ini mulai cikaunya keluar. Nah, kita tunggu osilatornya yang nanti jadi hijau. Nah, ini saat ini ya. Nih, kan ya. Berani ambil nggak? Berani, karena pertama, ini sudah tembus di atas Kumo Cloud ya. Kemudian Cikaunya lolos kan, nggak ada halangan sama sekali nih, bebas merdeka ini kan. Kemudian ini sudah mulai flip hijau kan. Nah, anggap saya belinya di sini dan dapat harga di sinilah misal ini ya. Terus bagaimana targetnya? Saya klik di sini. Ya, taruh di sini saya akhirnya beli pas mahal-mahalnya di hari itulah ya. Atau tengah-tengahnya ini bebas lah. Oh, saya belinya misalnya di mana? Di sini lah. Nah, terus ini stopnya saya pasang di fraktal tadi kan ya. Ini di bagian kuningnya ini. Perhatikan fraktal yang kiri itu. Ya, kira-kira sajalah ya. Dan kemudian targetnya adalah 2 kali lipat. Oh, ini kok agak susah, ini saya geser dulu. Ini saya hapus. Ini kan baru targetnya 1,17 kan. Ini secara jangka panjang masih kalah saya. Saya harus always win. Nah, 2 saya targetnya. Oke. Nah, kita pasang stop loss-nya otomatis, itunya otomatis. Terus kita jalankan lagi. Kali ini kita boncos atau berhasil. Ya kita tunggu aja. Tiap hari detail. Wah, ini langsung tertrigger tuh 50% sudah terjual. Wah, terus kita biarkan kan, ini sudah 50% terjual, kita biarkan kan. Ternyata naik lagi ya. Terus turun lagi ya biarin aja gitu. Nah, kalau sudah kena itu, nah ini yang ini ya. Kalau saya keluar karena saya menggunakan rules kalau di bawah si garis merah. Tiap orang beda-beda ya. Kalau dia pakai rules-nya itu trailing stop, begitu sampai atas terus balik sekian persen dia sudah jual. Tapi intinya 50% dijual dengan otomatis, 50%-nya dengan cara yang lain supaya kita berhasil. Oke ya, yang ini sudah berhasil. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan gitu kan ya. Nah, kita klik replay-nya lagi nih. Kapan saya beli lagi nih? Ya, kan belum ini, belum. Nah, ini dia sudah mulai naik lagi sebenarnya ya. Saya agak terlambat ngekliknya. Ini kan tadi flip ya di sini ya, flip ya. Nah, ini kan masih di bawah si merah, tapi ini kan sudah tembus nih. Si hijau udah tembus kan saya punya rules bahwa kalau di bawahnya merah enggak, tapi kalau tembus merah dan ini si aligatornya udah menganga ke atas lagi. Nah, harusnya saya masuk di hari berikutnya kan, misalnya di sini. Ini kok nggak pas flip banget ya nggak apa-apa karena saya punya aturan ini kan waktu flip pertama masih di bawah garis merah ini, jadi saya masih ragu-ragu. Terus sekarang udah lolos. Nah, terus kita pasang lagi nih, anggap saya belinya di sini ya, kira-kira lah ya. Wah, kali ini targetnya rada berat. Ini
Stop loss-nya boleh di yang paling bawah, boleh yang ternyata ada fraktal di atasnya sedikit nih, nomor 2 itu kan agak lebih atas kan, ya saya pilih itu aja lah, oh sama saja ini berarti pernah mantul di situlah. Nah, ya. Ternyata 19% nih. Berarti saya belinya lotnya lebih sedikit supaya resiko saya misalnya biasanya beli berapa? 10 juta, ya sekarang 5 juta aja gitu kan ya. Kalau 10 juta itu setara kalau misalnya risikonya 10% misalnya, jadi 500.000 kan. Misal ya. Nah, kemudian ini kita angkat misalnya sampai nah, kali ini mungkin saja boncos gitu kan ya, kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Kan kita fokus pada teknik bermainnya kan. Nah, dah, wah tinggi banget sampai 400 ya kita lihat saja nyampe enggak. Wah ternyata turun nih, paling boncos. Wah ternyata enggak. Wah naik lagi. Oh sekarang sudah habis ya. Nah, ternyata sekarang posisinya lagi kayak gini nih. Kira-kira nyampe enggak ya kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu, kita pokoknya fokus aja dengan ada peluang ya saya jualan es krim gitu, akhirnya saya laba berapa itu nggak usah menebak-nebak, kita hanya kasih target saja. Nah kalau misalnya ini kan 19% ya, berani masuk nggak berani ya nggak usah diambil, kan tidak ada kewajiban membeli PTSN. Coba ada lagi yang mau dilihat nggak Jenggi untuk latihan? Nikel coba tadi ya, NIKL ya. Ya, nikel boleh Om. Ya, ini kan lagi rame tahun lalu itu karena isu Tesla kan, isu mobil listrik. Habis itu kan kejadiannya kan kacau beliau gitu kan ya semua ini. Nah, dulu kan pernah lari itu dari berapa itu kalau larinya dulu tuh. Wah, kayak gini ya nikel nih ya. Nah, kan kita berharapnya itu pernah beli di sini nih. Di November 2020 kan, atau bahkan di Juli nih, misalnya waktu itu kita masih Juli tahun lalu lah ya, kita Juli tahun lalu. Anggap dari ini nih habis drop ini April lah ya. Mari kita coba replay ini, kita matiin dulu replaynya, kita ulang klik replay, kita taruh di April tahun lalu lah. Nah, kapan kita masuk nikel, kapan keluar. Jadi harus ngerti kapan cut loss itu sangat penting ya. Kalau nggak bisa cut loss itu ya berarti ya Anda digadai oleh market gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita jalankan nih. Itu masih ada di awan kan? Ya biarin aja. Nggak usah direken. Sampai cikaunya itu yang kuning belakang itu juga lolos dari awan. Wah, si Mei ya. Belum lolos tuh, jadi kita juga masih tenang-tenang saja. Nah, atau hari itu ya tidak terscreening ini kan, jadi nggak usah dipanteng gitu. Nah itu sudah mulai lolos tuh, tapi cikaunya belum, masih balik lagi. Nah sekarang mulai lolos nih si cikaunya ini, kelihatan nggak ini? Ya, besar ya. Anu itu ya, garis kuningnya dia. Si kuningnya ini. Ini kuningnya kan pernah naik, mantul kan, karena dia sebenarnya masih terpengaruh oleh pembelian masa lalu kan. Terus dia turun, terus dia keluar lagi kan. Nah, tapi di sini paling gampang di sininya belum hijau, jadi ya saya tambah sedikit lah. Nah, ini hijau kan? Nah, ini nih hijau pertama ini keluar tanda hijau ini yang bawah. Nah, berarti saya mau beli di sini nih. Ini saya zoom dulu. Dan candle-nya supaya kelihatan lebih gede saya gedein. Saya geser-geser nih. Biar kelihatan ya. Nah, aslinya kayak gini kan. Nih, dia udah hijau. Dan ini sebenarnya relatif lolos lah karena dia pernah dipantulkan ya. Saya sudah menganggapnya sudah lolos ya.
bisa jadi boncos ya. Nah, mari kita beli di sini, kita beli di sini. Misal saya beli di sini nih pada kemarin saya salah beli kan di sini ya kira-kira ya. Nah, saya mau pakai yang mana stop loss-nya? Kalau saya sangat ketat di sini kan, 10% di sini. Kalau sangat ketat itu saya pakai fraktal yang pertama ini yang kalau dilihat. Nah, tapi seringkali itu nanti akan boncos itu, maksudnya akan tertrigger fraktalnya. Anda boleh pilih ini, boleh pilih yang ini, tapi berarti kan 2 kali lipat risikonya hanya saja si Kumo ini umumnya adalah resisten, jadi mantul lagi di awan ini. Jadi ada yang pasang di bawah sini ya. Ini kalau kena si awan ini mantul. Tapi mari kita lihat kejadiannya seperti apa. Anggap seperti itu. Ya, wah ternyata dia agak naik nih. Wah, kan kita tidak perlu menebak besok itu kayak apa ya. Lihat faktanya saja. Faktanya masih sakit ya diobati. Faktanya sudah sembuh ya boleh pulang kan gitu. Nah ternyata sudah tertrigger tuh. Ini sudah terjual 50% kan, udah lumayan kan. Tinggal kita 50% winnernya dibebasin. Kena enggak dia garis merah. Oh ternyata naik lagi, lebih gila itu kan ya. Waduh, nah, ini happy ini kalau pas belinya saat itu ya. Kapan keluarnya ya biarin aja sampai di bawah si merah. Nah, mungkin sudah hampir tuh. Atau belum lagi, naik lagi. Wah, masih naik lagi, enggak jadi. Wah, ini, sudah ya. Jadi saya terjual di 845, belinya di tadi 490. Lu gede ini 2 kali lipat nih 100% kan? Beli Lumayan. Apple, beli laptop anyar ini. Andai beli nikelnya saat itu udah beli laptop anyar itu kan ya. Nah, kita lanjut lagi nih perjalanannya sekarang. Kapan beli lagi kan sudah terjual berarti udah habis kan? Mari kita lihat lagi kapan saya mau beli lagi. Hijau kan? Tapi masih di bawah merah, jadi saya biarin aja. Wah, ternyata malah turun. Untung sudah aku jual gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu nih sampai dia harus di atas si awan Kumo itu. Wah, ternyata malah parah ke bawah ini, sideways dia. Sudah loyo. Nah, jadi biasanya di sini yang beli pom-pom ini, wah ini kemarin saya sukses, pas beli boncos gitu kan ya. Nah ini sudah mulai nih, mau nih. Nanti Kumonya udah flip hijau, nah, baru kita masuk, biarin dulu aja. Ternyata nggak kuat, turun lagi. Nah bagusnya Ichimoku itu dia ini apa, sabar gitu loh. Jadi dia harus memastikan ini udah hijau ini. Tapi ingat, si Cikonya ini, si kuning belum lolos, jadi lanjutkan lagi, perjuangan lanjutkan lagi. Itu nanti masih mantul balik itu. Karena si kuning udah lolos nih, baru di sini kita main nih. Ini hijau, ini si di atas Kumo, ini juga lolos, masih bisa mungkin turun lagi, naik lagi ya. Tapi ini sudah bagus nih. Mari kita lihat, harga sudah 900 nih. Wah, rugi dong saya kalau beli itu sudah 900. Ya enggak, ini kan dagangnya starting new. Starting new ya kita masuk aja. Saya beli di sini nih. Stop loss-nya di fraktal tadi kan. Nah, 20%. Ya kita masuk ya lebih sedikit lotnya gitu kan ya. Lotnya kita kasih lebih sedikit aja, separuhnya atau sepertiganya, atau seperempatnya terserah gitu ya. Itu manajemen uang, itu manajemen dananya. Nah, pokoknya sampai 2%. Tapi kalau saya orangnya rada careless ya. Saya bahkan tidak peduli, pokoknya saya masuk aja. Saya masuk aja ya, kalau boncos ya dijual gitu aja. Pokoknya harus kayak robot aja. Wah, ternyata naik. Wah, ini kayak nonton film aja nih ya, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi kalau latihan nanti bisa pakai replay ya. Wah, sukses saya ini, sukses lagi nih, terjual 50%. Terjual 50%, dan 50%-nya lagi masih saya biarkan kan.
lanjut lagi. Jadi kita tidak boleh menebak-nebak masa depan. Ikuti faktanya saja. Nah, ternyata saya tadi ada di sini kok sekarang jualnya di sini. Ya nggak apa-apa, ini saja juga sudah laba. Kan belinya di berapa tadi? Belinya di 910, terjual di, anggap di sini ya. Nah, biasanya saya akan nunggu 1 hari setelahnya. Ini ternyata 1 hari setelahnya masih masuk, ini sebenarnya bisa saya biarkan. Karena saya biasanya nunggu apakah hari berikutnya itu masih confirm bahwa dia turun. Tapi anggap kita keluar di sini ya, nggak apa-apa. Di 1445 dari modal 915, ya masih happy itu, masih happy. Kalau masih dilanjutkan gimana dia? Wah, masih naik lagi. Masih naik lagi ini. Jadi biasanya lebih aman kalau dia confirm 2 kali close di bawah garis merah. Nah, ini ternyata close 2 kali merah ya, jatuhnya di angka yang tadi lagi 1475. Ya nggak apa-apa, itu nasibnya, berarti rezekinya di situlah gitu. Ya itu contoh ya. Contoh nikel ya. Nikel sekarang kayak apa coba? Nah, mari kita lihat nikel sekarang kayak apa. Nah, nikel sekarang dalam posisi Agustus ini masih di bawah, jadi jangan beli dulu. Ini masih sideway nih. Sideway-nya itu kayak gini nih kalau kita lihat. Sideway ini kan masih sideway. Jadi dia mantul-mantul di window ini aja. Gitu. Ya. Kalau sekarang wait and see kan masih ada yang lain tuh. Inco apa dan segala macam. Ya. Nah ini tampilannya putih kalau suka, kalau pengen hitam gelap biar kelihatan lebih pro. Ini di menu ini di dekat simbolnya itu kalau diklik, nah, terus di bawah ini ada dark color tone. Ya, tinggal kita klik. Respon. Nah ini kan kelihatan pro gitu ya. Nah, saya biasanya pakai tampilan ini nih, kelihatan profesional. Memang yang gelap-gelap itu kelihatan pro. Iya, apalagi berkumis kayak Om Dok itu. Pro itu, dokter yang pro. Proma. Oke, ini ya teman-teman, nanti bisa kita lanjut kalau sudah dicoba mungkin seminggu ini iseng-iseng gitu, sehingga kalau nanti ada ketemu lagi sudah tanyanya lebih tajam ya.